gerakan zaman baru. Istilah ini mungkin tak begitu sering kita dengar, lebih banyak kita baca dalam bahasa Inggrisnya the New Age Movement. New Age Movement adalah satu gerakan yang sangat luas ya, dengan banyak praktek atau kegiatan yang sifatnya ritual, dan seringkali itu semua berasal ya dari agama Hindu-Buddha. Tapi juga dipadu ya di dalam kekristenan ya, kadang-kadang menggunakan istilah-istilah di dalam kekristenan. Tahun 80-an itu ada satu buku yang diterbitkan oleh seorang penulis Kristen namanya Dave Hunt, Seduction of Christianity. Seduction itu rayuan jahat itu loh. Seduction of Christianity, rayuan jahat terhadap kekristenan. Artinya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya spiritual, tapi bukan spiritual Kristen, yang juga pelan-pelan itu masuk ke dalam gereja. Nah, gerakan zaman baru, New Age Movement ini satu hal yang sangat luas. Tapi yang lebih populer, yang kita bisa lihat itu ada di gereja, itu paling umum itu adalah meditasi. Ya. Meditasi, kita berpikir kalau meditasi diartikan sebagai renungan firman Tuhan, ini memang tidak ada salahnya. Tapi di banyak kalangan Kristen ketika berbicara tentang meditasi, bukan itu yang dia maksudkan, tapi lebih kepada meditasi ya para biksu di agama Buddha. Kemudian kita juga mendengar ya masalah isu tentang reinkarnasi. Juga yoga. Nah, yoga ini juga satu hal yang sudah dipraktekkan ya di dalam gereja. Kadang-kadang ada gereja adakan pelatihan yoga, hipnosis. Hipnosis ini juga dipraktekkan di gereja. Karena istilah hipnoterapi itu ingin mencoba menyembuhkan orang yang terganggu atau tergoncang kejiwaannya. Ya, ingin dengan cara hipnosis ya ingin melihat apa sumber masalahnya. Ini hal-hal yang lebih umum yang bisa kita temukan di dalam lingkungan orang Kristen. Nah, jadi ini hal-hal yang mau kita bicarakan di dalam bulan ini, ya, supaya jemaat itu memahami bahwa kegiatan-kegiatan seperti sesungguhnya adalah bertolak belakang dengan ajaran firman Tuhan. Minggu ini kita bahas topik yang pertama, yaitu tentang channeling. Ya, channeling mungkin tidak sering kita dengar, tapi channeling ini adalah satu hal yang sangat banyak dipraktekkan. Ya. Mungkin tidak persis di dalam gereja, tetapi hal-hal yang berkait dengan channeling ini juga sering ya dikait-kaitkan dengan iman Kristiani. Jadi saya mau jelaskan apa itu channeling supaya kita bisa lebih hati-hati. Nah, kita kembali ke dalam kitab suci. Channeling itu pada dasarnya ya, itu merupakan komunikasi antara dunia roh dengan manusia. Ya. Nah, hal seperti ini sesungguhnya sudah dipraktekkan ya di zaman kuno. Bahkan di masa Nabi Musa, hal ini juga sudah dilarang di dalam kitab suci. Hanya bentuknya tidak persis sama.
channeling ada suatu hal yang lebih modern, ya. Tetapi praktek menghubungkan manusia dengan dunia roh itu sudah ribuan tahun. Jadi kita mau lihat dulu di dalam kitab suci apa yang Musa larang ya tentang hal ini. Tadi kita baca di Imamat 20 ayat 6. Nah, di kitab Musa itu ada sejumlah ayat yang membahas tentang topik-topik berkaitan dengan dunia roh. Tapi saya pilih yang satu ini, Imamat 20 ayat yang ke-6. Saya baca sekali lagi. Nah, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Orang yang berpaling kepada arwah, ini yang kita mau bicarakan. Berpaling kepada arwah itu maksudnya apa? Dalam bahasa Inggris, Alkitabnya menerjemahkan arwah ini sebagai familial spirit. Dari kata family, keluarga. Idenya begini. Ada roh-roh yang dianggap ya sebagai hamba dalam sebuah keluarga. Familial spirit. Jadi roh-roh ini dianggap sebagai budak yang bisa digunakan. Jadi ada tuannya. Tuhan ini bisa mengendalikan roh-roh tersebut, ya, dan mengatur dia, memerintahkan dia untuk bekerja bagi dia. Nah, jadi ini di zaman dahulu, ini ada orang-orang yang istilahnya dia bisa memanggil atau berkomunikasi dengan dunia roh, ya. Dan dia bisa minta informasi dari roh itu, ya, atau dia bisa mintakan sesuatu hal daripada roh-roh itu. Jadi idenya roh-roh gaib itu ya, itu seperti hambanya, sesuatu yang bisa dia pakai. Jadi orang akan datang kepada orang ini untuk minta bantuan, dan orang ini akan bisa menghubungi roh-roh yang dia kendalikan ya untuk memberikan jawaban. Nah, Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan itu sebagai arwah. Ya. Jadi kalau kita pakai istilah arwah, kesan pertama kita itu adalah rohnya orang yang mati, ya kan? Maka kita sebut arwah. Tapi sesungguhnya familiar spirit itu lebih daripada sekedar roh orang mati. Ya, bisa saja itu roh orang yang mati, bisa juga bukan. Nah, jadi hal ini sudah dipraktekkan ya, di tanah Kanaan itu pada masa Musa, pada masa orang Israel mau masuk ke negeri tersebut. Jadi kalau dilihat dari masa hidupnya Nabi Musa, itu sekitar 1500 tahun sebelum Masehi, berarti praktik ini setidaknya sudah ada 3500 tahun itu. Sudah sangat panjang. Dan sepanjang peradaban, hampir kita bisa temukan praktek berkomunikasi dengan dunia roh, ya seolah minta informasi, minta bantuan dari mereka untuk kehidupan kita di dunia ini. Itu hampir bisa kita temukan di dalam semua peradaban. Nah, tetapi firman Tuhan berkata demikian, orang yang berpaling kepada arwah, dia ini dianggap seperti berzina dengan bertanya kepada mereka. Nah, Tuhan menggunakan istilah yang sangat keras, berkomunikasi dengan dunia roh untuk bertanya kepada mereka.
itu dianggap sama seperti berzina. Nah, masalah dalam perzinahan itu adalah ketidaksetiaan. Jadi umat Tuhan itu harus beribadah, bertanya kepada Tuhan. Kalau dia bertanya kepada roh-roh seperti ini, itu dianggap sebagai tidak setia. Dan istilah yang digunakan itu adalah berzina. Nah, hukumannya apa? Aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Jadi ini bukan sesuatu hal yang dilakukan dan dianggap sepele oleh Tuhan. Karena hukumannya itu adalah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Hukuman mati. Jadi berhubungan dengan dunia roh itu dianggap seperti perzinahan karena menunjukkan ketidaksetiaan kepada Tuhan, dan hukumannya itu adalah kematian. Nah, jadi ayat ini menolong kita untuk mengerti bagaimana Tuhan memandang hal-hal yang berkaitan dengan umatnya dalam mencari tahu ya dengan dunia roh. Jadi sekarang kita maju ke depan ke masa kita sekarang ini. Channeling. Ini sesuatu hal yang sudah saya ikuti atau ketahui dan baca dari waktu ke waktu hampir 20 tahun lebih yang lalu. Ya, waktu itu saya ambil satu mata kuliah ya, New Age Movement. Dan sejak itu saya jadi lebih tahu bahwa ada hal-hal yang terjadi seperti ini. Apa itu channeling? Ya, sesuatu hal yang dipraktekkan pada masa sekarang. Ini adalah suatu kegiatan ya, di mana ada roh menggunakan manusia untuk menyampaikan suatu pengetahuan. Jadi ada sedikit perbedaannya dengan yang zaman dahulu di masa Nabi Musa. Kalau familiar spirit itu ada orang yang berperan bisa mengendalikan dunia roh itu. Dia ada orang pintar gitu loh. Dan kalau ada yang bertanya suatu hal, dia akan panggil tuh roh itu untuk cari tahu. Tapi channeling itu kebalikannya. Yang berinisiatif itu adalah dari dunia roh. Dia yang memilih, yang mencari orang-orang yang mau dia gunakan untuk dia pakai menyampaikan suatu informasi pengetahuan kepada umat manusia. Jadi situasi itu terbalik, ya, channeling. Jadi bagaimana hal ini dilakukan? Channeling ini disebut sebagai spiritisme, yaitu suatu komunikasi dari roh ya, yang intelijen, dari sesuatu yang gaib tapi intelijen. Dan tujuannya itu adalah apa? Untuk meningkatkan, mempromosikan pengajaran spiritual. Nah, kita hati-hati sekarang ya. Itu istilah-istilah spiritual itu lebih banyak dipakai sesungguhnya untuk merujuk kepada dunia-dunia melebihi manusia. Ya. Jadi orang Kristen itu lebih baik ya pakai istilah biblical, alkitabiah. Dia jangan bilang pengajaran spiritual, tapi bilangnya pengajar alkitabiah. Sebenarnya istilah spiritual itu lebih banyak dipakai di kalangan New Age Movement ini. Sesuatu yang melebihi jasmani, yang melebihi insani, itu mereka
Sebut itu di dunia spiritual. Ya. Jadi channeling itu adalah suatu upaya komunikasi untuk menyampaikan suatu pengetahuan ajaran spiritual kepada umat manusia. Dan dia akan pakai manusia melalui tubuh manusia, terutama melalui suaranya. Tapi apakah suara itu ada suara yang benar-benar dihasilkan ya oleh pita suara kita, atau itu sesungguhnya hanyalah suara yang kedengaran di dalam pikiran? Tapi orang yang menerima itu, dia akan merasa dia mendengarkan suara itu. Nah, itu bisa saja seolah itu suara yang dari pita suara, tapi bisa juga itu sudah hanya suara di dalam pikiran. Tapi komunikasi itu terjadi, informasi disampaikan. Kalau kamu search ke internet sekarang, hal demikian itu banyak dipromosikan. Jadi ada buku-buku yang diterbitkan, printed atau PDF, dan dikatakan ini adalah ajaran dari hasil channeling. Ada satu namanya disebut namanya adalah Mikael. Ya, dia adalah Mikael, dia bilang. Jadi apa yang dia sampaikan kepada seorang itu, mereka tulis dalam satu buku disebut sebagai The Teachings of Michael, The Teaching of Michael. Ya, inilah pengajaran Mikael. Satu yang saya tak bisa lupa adalah satu buku yang saya sering sebut, Think and Grow Rich, pikir dan jadi kaya. Saya pernah punya buku itu. Manusia yang menulis namanya Napoleon Hill. Tapi Napoleon Hill sendiri mengaku bahwa ada waktu di malam-malam hari, dia itu seperti dalam satu ruang pertemuan dengan roh, dengan hal-hal yang gaib. Dari situlah terjadi channeling. Napoleon Hill ini sebagai channelnya, salurannya, dan pengetahuan itu mengalir melalui Napoleon Hill ini. Dan buku yang dia tulis mengajar orang untuk menjadi kaya. Dan pengaruhnya itu sedemikian besar. Dikatakan tangan yang ambil buku itu dan meletakkan kembali ada tangan yang berbeda. Maksudnya apa? Tahu tidak? Orang yang membaca buku itu akan sedemikian dipengaruhi. Ketika dia selesai membaca, cara berpikirnya sama sekali sudah diubah. Makanya dikatakan tangan yang meletakkannya itu adalah tangan yang berbeda. Pasti tangannya sama lah. Tapi dalam arti kiasan, dia itu sudah berubah cara berpikirnya. Itu pengaruhnya sedemikian besar. Ini satu buku yang jelas-jelas dikatakan hasil channeling. Dan kita bisa temukan banyak buku-buku yang di internet ya, yang dipromosikan. Dan internet itu seperti dunia rimba, ya. Tak ada yang kontrol. Apa saja itu bisa diterbitkan. Ya, selama itu tidak dianggap jahat terhadap manusia. Ya, dunia ini tidak akan mengatakan itu suatu hal jahat. Jadi itu begitu umum diajarkan. Orang-orang bisa dengan gampang akses, dan ini satu hal yang buruk. Seorang Kristen pun kalau tidak hati-hati, dia bisa membaca buku seperti ini dan tanpa sadar dia berpikir inilah yang benar dan dia ikuti ajarannya. Dan hal-hal yang dia bicarakan, kadang-kadang manusia merasa butuh. Jadi apa yang biasa dia sampaikan? Orang ingin tahu, orang ingin memahami apa yang sedang terjadi. Kenapa hidup saya begini keadaannya, apa yang terjadi, saya tidak paham, bingung, mau tahu.
Orang mau tahu masa depan. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang umumnya itu akan dibicarakan atau dikomunikasikan melalui channeling. Ya. Kita berpikir apa sesungguhnya sumber untuk channeling ini. Apa yang berada di balik kegiatan channeling ini? Ada yang berpikir atau mengajarkan bahwa yang memberikan pengetahuan lewat channeling ini adalah roh atau makhluk dari tingkat dunia yang lebih tinggi. Nah, di kalangan New Age, mereka itu membagi dunia itu dalam 7 jenis, 7 tingkat dunia. Kita ini di tingkat yang paling umum, paling bawah. Tapi di atas kita itu namanya tingkat astral. Ya, kata astral ini adalah kata betul-betul yang digunakan di lingkungan New Age movement. Jadi mereka bilang ada makhluk dari tingkat atau dunia astral atau bahkan lebih tinggi lagi yang menyampaikan informasi ini. Nah, mereka tuh mempunyai ajaran yang agak beraneka ragam. Jadi ada yang berbicara bahwa manusia ada yang sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jadi kita sudah masuk ke tingkat astral. Jadi orang-orang yang sudah sampai tingkat astral inilah yang menggunakan manusia sebagai saluran untuk kegiatan channeling ini. Tapi ada berpikir bahwa dunia roh ya bukan manusia, tapi roh yang berbicara di situ. Jadi mereka tuh punya, karena ini ada ajaran yang sangat luas, ya bukan satu institusi ngajarkan, tapi ini semua orang masing-masing kembangkan sendiri-sendiri. Ya, mereka itu dengan berpijak pada agama Hindu Buddha, mereka kembangkan pemikiran masing-masing. Jadi idenya itu luas sekali. Jadi mereka bilang ini adalah dunia, ada roh-roh atau manusia yang sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jadi mereka itu tahu lebih banyak, tahu hal-hal dari dimensi yang lain yang kita tidak bisa tahu di dimensi dunia ini, dan mereka lah yang sampaikan informasi ini kepada kita. Kadang-kadang mereka sebut mereka sebagai apa? Ada Michael, tapi ada juga apa? Menyebut dia sebagai Kristus. Ada sebut dia sebagai Buddha. Nah, ketika disebut dia sebagai Kristus, ini langsung bersentuhan dengan agama Kristen. Sehingga itu bisa mengacaukan. Dan orang-orang Kristen yang baru mungkin berpikir, ini katanya dari Kristus. Apakah itulah Kristus di Alkitab? Nah, ini akan menimbulkan kesimpang siuran pengetahuan dan kekacauan. Nah, bagaimana orang itu bisa menjadi channel? Ya, umumnya dunia roh itu yang memilih siapa yang mau dijadikan sebagai channel dia, yang dia gunakan untuk mencapai informasi. Tetapi di dalam prakteknya, New Age Movement itu juga mengajarkan bahwa manusia sendiri, kita sendiri, itu bisa melatih diri kita, membuka diri kita, sehingga kita bisa digunakan oleh roh-roh itu menjadi channel. Ya, contohnya apa? Melalui meditasi, mengosongkan pikiran,
melalui self hypnosis, ya, menghipnosis diri, melalui teknik pernafasan, penggunaan herbal, artinya secara kimia, zat-zat tertentu dalam daun-daunan atau tumbuh-tumbuhan itu yang bisa mengubah kondisi kesadaran kita, atau melalui obat-obatan, narkoba, atau melalui yoga. Itu bisa membuat diri kita masuk kepada sebuah kondisi di mana roh itu bisa dengan mudah menggunakan kita sebagai sebuah saluran untuk menyampaikan informasi. Beberapa minggu yang lalu saya ada baca sebuah kesaksian, ya. Kesaksian seorang praktisi teknik pernafasan yang kemarin sempat dikirim ke grup promosi kita. Karena ada yang kirim informasi bahwa di Batam mau diadakan praktek gratis teknik pernafasan di sebuah hotel, maka saya pelajari apa teknik tersebut. Ya, nah ada orang di Tiongkok dia yang mengikuti teknik pernafasan itu, dan selama 10 tahunnya dia itu diganggu oleh roh-roh jahat itu. Ya, roh-roh jahat menggunakan dia untuk menyampaikan pengetahuan, dan dia itu tanpa sadar jadi mengerti, jadi mengetahui suatu hal, dan apa yang ketahui itu adalah benar. Tapi akhirnya dia terlepas setelah dia bertobat, dia orang Kristen. Jadi dia tulis kesaksiannya itu. Makanya tadi saya sudah sebut hal-hal yang kita lakukan, ya, seperti yoga, meditasi, ini yang umum dilakukan di Kristen, itu sesungguhnya sesuatu hal yang sangat berbahaya. Karena kamu bisa membuka diri, ya, dipakai oleh dunia roh-roh jahat ini. Nah, jadi kita lihat, ya, ada situasi di mana roh itu yang sendiri memilih orang yang dia mau, tapi kalau kita sendiri terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa membuka diri kita kepada dunia roh, bisa saja dia pakai kita untuk menjadi channeling dan melibatkan kita dalam kegiatan-kegiatan dunia gelap. Ya. Channeling adalah hal yang memang kita dengar istilahnya itu ada di dunia gerakan zaman baru. Polanya sedikit terbalik, ya, dengan yang dulu dipraktekkan di zamannya bangsa Israel. Tapi yang samanya adalah semua itu melibatkan dunia roh, ya, dunia gelap. Dan kalau dahulu kala Tuhan melarang orang Kristen melakukan praktek seperti ini, maka sama kita orang Kristen tidak boleh terlibat di dalam channeling. Nah, kita tidak boleh merasa aku juga mau cari tahu sesuatu hal yang kurang saya pahami, yang mungkin kondisi hidup saya ini yang saya tidak mengerti kenapa sampai seperti ini. Lalu kita melibatkan diri dalam channeling dengan harapan bisa mencari tahu. Itu juga hal yang Tuhan larang bagi orang Kristen. Ya. Pada dasarnya Tuhan tidak mau kita orang Kristen itu berhubungan dengan dunia roh. Ya. Kita beribadah itu kepada Tuhan. Bertanya itu adalah kepada Tuhan. Ya, bukan kepada dunia roh-roh jahat ini. Oke, jadi saya pikir di sore ini sedikit informasi tentang channeling yang kita bicarakan. Ya, di minggu depan dan selanjutnya selama 3 minggu kita akan lihat lagi tentang reinkarnasi, ya, kemudian hipnosis, ya, dan satu lagi untuk kita bisa lebih hati-hati
meditasi ya. Yang satu lagi meditasi, kita hati-hati menjauhi praktek-praktek yang bisa saja dipromosikan di dalam kekristenan. Karena itu semuanya hal yang akan ada hubungnya dengan dunia gelap yang harus kita jauhi. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, lindungilah kami Tuhan dari segala pengaruh dunia roh-roh jahat. Bapa, supaya kami setia bertanya, bersandar hanya kepadamu saja. Bantulah kami untuk berhati-hati terhadap segala kegiatan praktek spiritual yang ada di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.